Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, AKBP Sutorih mengatakan, sebelum meninggal dunia, Aibda Sofyan sempat melakukan aksi heroik dengan menghadang Agus Sujatno, pelaku aksi bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Rabu 7 Desember 2022. Sesudah beberapa lama situasi di negeri ini tenang, kita dikejutkan lagi dengan adanya ledakan bom bunuh diri di Bandung. Seorang pelaku yang berhasil diidentifikasi bernama Agus Sujatno pagi-pagi datang ke Polsek Astana Anyar di Bandung dan tiba-tiba menyerbu anggota Polsek yang sedang apel pagi. Agus membawa 2 buah bom yang sementara ini diduga berjenis bom panci. Satu di punggung, satunya lagi dia taruh di depan tubuhnya. Polisi pada saat apel pagi itu kaget karena Agus membawa golok dan ingin menyabetkannya ke para polisi. Bom di punggung Agus meledak dan menebarkan paku-paku yang runcing, sedangkan bom di depan tubuhnya terlempar dan tidak jadi meledak. 1 orang anggota polisi dikabarkan gugur dalam peristiwa itu. Sedangkan tubuh Agus sendiri berkeping-keping. Laporan dari Bandung, polisi memang sedang lengah pagi itu karena sebagian anggota sedang bertugas mengawal unjuk rasa. Yang menarik adalah Agus Sujatno ini sebenarnya bukan orang baru dalam terorisme. Dia dulu pernah ditangkap waktu peristiwa bom di Cicendo, Bandung di tahun 2017 dan masuk Nusa Kambangan. Tetapi ternyata upaya deradikalisasi terhadap Agus ini tidak berhasil. Dia yang dulu perakit bom sekarang berubah menjadi pelakunya. Agus ternyata teroris yang ideologis atau sulit diubah cara berpikirnya untuk kembali ke NKRI. Dan ini jadi PR besar untuk kepolisian, terutama Densus 88 dan BNPT, bahwa dari sekian banyak keberhasilan mereka dalam melakukan deradikalisasi terhadap teroris, selalu ada yang ideologis yang masih tetap punya keyakinan yang disembunyikan rapat-rapat bahwa satu waktu mereka akan kembali menjadi detonator. Program deradikalisasi adalah program yang dijalankan pemerintah Indonesia untuk mengubah paham radikal di otak para teroris. Program ini biasanya dimulai dari pemahaman untuk kembali ke Pancasila, juga mempertemukan dengan sesama teroris yang dianggap sudah bertobat, sampai mereka diberikan pelatihan kerja supaya mereka bisa kembali ke masyarakat. Tapi ada kalanya program deradikalisasi yang mungkin hanya dipunyai oleh Indonesia ini dikritik oleh negara luar seperti Australia yang menganggap bahwa Indonesia ini terlalu percaya diri dengan konsep deradikalisasinya. Australia sendiri pernah protes ketika Umar Patek, salah seorang pelaku bom Bali, dibebaskan karena dianggap bisa menjadi bagian dari program deradikalisasi untuk mempengaruhi teman-teman teroris lainnya supaya mereka kembali ke NKRI. Permasalahan besar lainnya adalah di zaman internet ini para teroris itu belum tentu bergabung dengan sebuah kelompok teroris lainnya. Kalau dulu Densus 88 bisa memetakan si A ini gabung di kelompok mana, si B ini gabung di kelompok mana. Ketika jaringan-jaringan kelompok teror ini dihajar, beberapa mantan napi seperti Agus ini kemudian mencari teman-teman seideologi lainnya yang tidak tergabung dalam organisasi. Mereka berdiri sendiri, independen dengan satu ideologi, yaitu menjalankan keyakinan untuk masuk surga dengan bunuh diri. Mereka ini disebut lone wolf. Para lone wolf ini sulit dilacak karena tidak terikat di satu organisasi. Gerakan mereka acak dan sulit dikenali. Itulah kenapa saya bikin film Sayap-Sayap Patah
yang bercerita tentang terorisme ke publik. Buat saya, media film adalah salah satu model deradikalisasi yang efektif karena film itu menggambarkan kekejian teroris dan rasa sakit yang dibawa korban dan keluarganya akibat kekejaman. Media film adalah media propaganda yang terbaik untuk menggambarkan situasi yang terjadi dan apa yang ada di kepala para teroris. Propaganda bahayanya teroris lewat media film juga bisa menjadi vaksin untuk generasi muda yang belum terpapar supaya mereka bisa melawan ideologi teroris sendiri dan menolak untuk dicuci otak oleh mereka. Kalau terorisme itu berawal dari pemikiran, maka lawannya juga adalah pemikiran. Apalagi sekarang media internet semakin berkembang. Proses deradikalisasi lewat media online itu harus dimasifkan. Saya nggak pernah lelah ketika melawan terorisme sesuai bidang yang saya kenal. Karena menjaga negeri ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya adalah bagian dari keimanan. Setuju? Kita seruput dulu kopinya. Gaspol. Cita-cita kita di tahun 2045, 1 abad Indonesia merdeka, mestinya insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun atau 27 juta per kapita per bulan. Dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana.